بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. جزاك الله خير. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak kami yang masih berada di luar, Mas Abdullah, Mas Abdurrahman, ya, dan teman-temannya silahkan masuk ya. Mas Hilmi, tolong adik-adiknya Mas Hilmi diajak masuk ya. Ayo, masuk semuanya. Ikut ngaji di dalam. Mas Hilmi, tolong itu Mas Abdullah sama itu adik-adiknya. Ayo, diajak masuk. Ya. Silakan Mas Abdullah ajak adik-adiknya bergabung ke Taman Surga. Ya. Masih pada tafsir surat Al-Masad. Ya. Atau ada yang menyebutnya juga dengan surat Al-Lahab. Ya. Surat yang di dalamnya terdapat bukti-bukti yang sangat jelas, sangat banyak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas kebenaran. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengajak demi untuk mendapatkan harta, kekuasaan, jabatan, ya, kehormatan, ya. Tidak, ya. Termasuk kepada para paman-paman beliau, ya, di mana mereka terbagi menjadi tiga, ya, dalam menyeru kepada agama Allah, ya, termasuk juga kepada paman-paman Rasulullah SAW dalam menyikapi mereka, ya, di mana mereka terbagi menjadi tiga, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, ada kelompok yang, ya, kelompok paman mereka yang beriman, ya, berjuang bersama beliau, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mendukung, menolong Nabi SAW namun tetap dalam kekafirannya. Dan kelompok yang ketiga, kelompok paman Rasulullah yang ketiga adalah kelompok yang mereka ingkar, membangkang, ya, dan berpaling. Dan mereka ini kafir terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kelompok pertama seperti mereka siapa? Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Dan kelompok yang kedua yang mendukung serta menolong Nabi namun masih tetap dalam kekafiran, seperti siapa? Paman beliau Abu Talib. Ya, di mana Abu Talib, ya, bersikap baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela dan mendukungnya, namun, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan azab untuknya, ya, karena dia tidak mau mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh ponakannya, ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, ya, sampai akhir hayatnya, sehingga wal iyadu billah dia diadab, ya. Sedangkan yang ketiga, contohnya seperti siapa? Ya, kelompok paman Rasulullah yang ketiga, yang mereka itu membangkang, ya, berpaling, ingkar, seperti yang disebutkan di surat Al-Masad ini diabadikan, ya, yaitu Abu Lahab, ya, yang namanya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kunyahnya Abu Atabah, dan wa innama summiya bi Abi Lahab, ya, dinamakan Abu Lahab, ya, karena ya wajahnya yang seram gitu, ya, wajahnya yang menyala-nyala, ya, dan sangat kana syadidul bughdhi wal adawati wal karahah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat benci, sangat murka, tidak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sangat banyak, ya, gangguannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Al-Lahab ini atau Al-Masad, ya, demikian dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunkan sebagai bantahan, ya, terhadap Abu Lahab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya, ya, mengajak mereka ke jalan Allah, mengingatkan serta memberikan kabar gembira kepada mereka. Namun Abu Lahab ini justru mengatakan, tabban laka alihadza jama'tana, celakalah engkau, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami, ya. Perkataan alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami, isyaratun litahqir, ya, ini merupakan isyarat atau pertanyaan yang mengandung tahqir, ya, meremehkan, ya. Artinya apa? Yakni hadza amrun haqirun la yahtaju an yujma'a lahu zu'ama'u Quraisy. Artinya, ya, perkataan ali hadza jama'atana, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami, itu seakan-akan ini adalah perkara sepele, sehingga tidak perlulah mengumpulkan para pembesar-pembesar Quraisy, ya. Dan yang demikian ini sama seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 36, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, seperti perkataannya siapa? Ya, orang kafir, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhan kalian? Ini pertanyaan yang bermakna tahqir. Apa artinya? Mengejek, menghina, meremehkan, ya. Falaisa bisyai'in wala yuhtamu bihi, ya, tidak acuh, tidak peduli, ya, sebagaimana yang Allah firmankan juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari salah satu dari dua negeri, maksudnya Makkah dan Taif. Falhasil anna Abu Lahab qala tabban laka alihadza jama'tana. Abu Lahab mengatakan, celakalah kau, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Faraddallahu alaihi bihadhihi surah. Maka Allah Ta'ala membantah Abu Lahab ini yang begitu congkaknya dengan surat apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya. Wattababu al-khasar. At-tabab itu artinya apa? Al-khasar, yaitu kerugian. Sebagaimana di dalam surat Ghafir ayat 37, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Ya. Dan tidaklah tipu daya Fir'aun itu melainkan hanyalah membawa kerugian. Fi tabab ay khasar.
ya, kerugian. Wa bada'a bi yadayhi qabla dhatihi li'anna al-yadaini huma alata al-amal wal harakah wal akhdh wal 'ata' wa ma ashbaha dhalik. Dan Allah memulai dengan menyebut tangan sebelum lainnya. Ya, karena memang kedua tangan itulah yang sering digunakan untuk bekerja dan bergerak, untuk mengambil dan memberikan sesuatu, untuk memberi dan yang semisalnya. Dan tadi wahadzal laqab Abu Lahab, ya, julukan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu bukan nama, tapi apa? Julukan. Kalau namanya tadi siapa? Abdul Muttalib. Ya, julukan Abu Lahab atau gelar yang disematkan kepada Abu Lahab ini laqabun munasibun tamaman li halihi wa ma'alihi. Itu merupakan julukan yang memang sangat tepat, sangat pantas, ya, sesuai dengan apa? Kondisi dan akhir kesudahan Abu Lahab ini. Wajhul munasabah anna hadzal rajul sawfa yakunu fi narin tatalazza lahaban 'aziman mutabiqatan li halihi wa ma'alihi. Gelar ini sangat pantas untuknya karena ia nanti akan dimasukkan ke dalam nar yang menyala-nyala, yang tatalazza, yang mengeluarkan lidah apinya yang begitu dahsyat, lahaban 'azima. Ya. Sesuai dengan, ya, apa? Kondisinya serta akhir kesudahannya. Ya, pantas. Ya. Yaqulu syair, berkata salah seorang penyair. Wa qal, ya. Wa qul in absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabi. Katakanlah, tidaklah matamu melihat seorang yang punya gelar kecuali kamu akan berpikir makna dari gelar yang disematkan kepadanya. Jadi dari gelarnya saja kita dapat mengenal siapa Abu Lahab ini. Ya. Walamma aqbala Suhail bin Amr, ya, walamma aqbala Suhail bin Amr fi qissati ghazwatil Hudaybiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Suhail bin Amr wa ma urahu illa sahula lakum min amrikum." Ya. Ketika Suhail bin Amr datang pada perang Hudaybiyah, ya, ini kisahnya perang Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Suhail, inilah Suhail bin Amr. Aku tidak melihatnya atau aku tidak diperlihatkannya kecuali ia telah memudahkan urusan kalian. Ya, sesuai dengan namanya Suhail, ya, karena nama tersebut memang sesuai dengan perilaku dan perbuatan Suhail yang suka memudahkan urusan. Ya, karena li'annal isma mutabiqun lil fi'il. Ya, biasanya nama itu disematkan, ya, diberikan karena agar sesuai dengan apa? Ya. Maka nama-nama yang baik yang kita sematkan kepada anak-anak kita berikan, kita hadiahkan. Itu tentu harapannya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh sesuai dengan, ya, karena di antara bentuk, ya, apa kalau orang tua itu, ya, penghargaan atau orang tua di antara bentuk tarbiyah adalah memberikan nama-nama yang baik, ya, ya, Hilmi, Azam, ya, apalagi Abdullah, Abdurrahman, ya, Habbul Asma'i ilallah, ya. Ini sebagai harapan semoga betul-betul menjadi anak-anak saleh, ya. Di samping ada nama-nama yang memang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, termasuk saya sendiri menamai putra saya pertama dan kedua Abdullah dan Abdurrahman. Yaitu harapannya, ya, semoga itu betul-betul nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Ahabul Asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Allah berfirman,
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma di sini ma apa? Nafiyah. Walaupun ya bisa ya kemungkinan bisa menjadi apa? Ma istifhamiyah. Gitu ya. Kalau di terjemahan itu diartikan apa? Ma aghna, ma di sini apa? Tidak. Ma nafiyah gitu. Tidaklah berguna. Ya. Tidaklah ya berguna hartanya. Tidaklah berguna kepadanya harta benda, maluhu wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan, gitu ya. Di terjemah Al-Qur'an di mana ma itu diartikan apa? Tidak. Tidaklah berguna baginya ya, hartanya dan apa yang dia usahakan. Namun di sini ma di sini ya ihtimal ya bisa mengandung kemungkinan. Ya. Mengandung kemungkinan artinya dia memiliki juga memiliki makna istifhamiyah. Ya. Bisa bermakna ma istifhamiyah, ma yang artinya sebuah pertanyaan, apa? Jadi dapat berarti tidak atau apa? Apa? Ya. Jadi kalau itu ma-nya ma istifhamiyah, artinya apa? Manfaat apa yang bisa didapatkan dari hartanya dan apa yang dia usahakan. Itu kalau dalam bentuk istifhamiyah. Ya, istifhamiyah itu dalam bentuk pertanyaan. Ya. Maka kita penting memahami hal ini. Ya. Karena seperti ini ya, kita akan tahu nanti jawabannya. Ya. Kalau ma ini adalah istifhamiyah, artinya apa? Apa yang bisa dimanfaatkan? Manfaat apa yang bisa diraih dari hartanya, harta Abu Lahab, dan apa yang dia usahakan? Maka ya jawabannya tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada yang tidak ada manfaat sama sekali. Ya. Jadi itu jawabannya. Nah, ma ini juga wa yuhtamal an takuna ma nafiyah. Ya. Dan memang ma di sini ya dapat mengandung makna nafiyah, ya. Penafian, artinya peniadaan, penolakan. Berarti sebagaimana yang sering diterjemahkan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna sama sekali harta dan apa yang diusahakan baginya. Ya. Tidaklah berguna harta dan apa yang ia usahakan. Ya. Dan sekali lagi kedua makna ini saling berkaitan. Bahwa memang harta dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab tidaklah bermanfaat sedikit pun untuknya. Ya. Padahal secara urf kebiasaan atau secara apa ya? Ya. Lazimnya gitu ya. Namanya harta itu pasti manfaat gitu ya. Bisa bermanfaat. Ya. Padahal ya memang menurut kebiasaan harta itu dapat bermanfaat. Gitu ya. Namun harta yang didapatkan oleh Abu Lahab itu adalah harta yang harta yang tentu tidak halal. Jadi bukan memberikan manfaat, ya, justru sebaliknya. Ya, kalau mungkin ada harta yang digunakan untuk menebus tawanan, ya, maka ia dapat dikatakan sebagai apa? Harta yang bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu, tidaklah berguna baginya hartanya. Ya.
Jadi Abu Lahab mengatakan, ya, ana u'tika kadza wa kadza minal mal wa atliqni. Jika kau membebaskanku, maka aku akan berikanmu uang sekian dan sekian. Nih, kalau demikian maka ya harta itu banyak sedikitnya ya, itu akan bermanfaat. Ya, karena musuh akan membebaskannya. Ya, mohon maaf. Ya, ini pengibaratan ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, hartanya tidak lagi bermanfaat baginya. Ya. Harta pada umumnya itu bisa memberikan manfaat, ada manfaat yang bisa dirasakan. Kalau contohnya seperti untuk menebus tawanan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan hartanya dan apa yang dia usahakannya itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada Abu Lahab. Atau jika seseorang sakit atau lapar, maka harta itu bisa dimanfaatkan. Ya. Bisa memanfaatkan hartanya. Jadi memang harta itu dapat bermanfaat. Namun di sini dikatakan tidak bermanfaat ya, jika harta tersebut tidak menyelamatkan pemiliknya dari api neraka. Harta itu dikatakan tidak bermanfaat, tidak berguna kalau tidak dapat menyelamatkan pemiliknya dari api neraka. Itu poinnya di sini. Oleh karena itu Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu. Hartanya tidak dapat menyelamatkannya dari neraka, siksa Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan, wa ma kasaba minal walad, artinya tidak bermanfaat baginya hartanya dan juga anaknya. Ya. Seakan-akan ya Allah mengatakan demikian. Ya, ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Ya. Tidak berguna ya hartanya maupun juga apa? Anaknya. Sebagaimana itu dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan di dalam sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'arij ayat 21 apa? Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan hanya kerugian belaka. Ya, faja'alu qawlahu wa ma kasab yakni bidzalikal walad. Ya. Jadi di sini diartikan wa ma kasab maksudnya adalah dan anaknya, harta dan jadi apa? Maluhu wa ma kasab maluhu wa waladuhu. Ya. Jadi apa yang diusahakan ini yang diusahakan dari anak. Karena namanya anak itu adalah hasil dari usaha orang tuanya. Gitu ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menguatkan tafsiran ini dengan sabdanya apa? Inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik, sebaik-baik hasil yang kau makan itu dari hasil jerih payahmu. Wa inna auladakum min kasbikum. Ya. Dan anak-anak kalian itu termasuk daripada hasil jerih kalian. Ya. Ya kan? Jadi di sini wa inna auladakum min kasbikum. Ya. Dan anak-anak kalian itu termasuk di antara hasil jerih payah atau usaha kalian. Maka di sini ya yang benar ayatnya bersifat umum. Ya. Ya. Ayat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab
tidak berguna baginya hartanya maupun apa yang dia usahakan, tidak terbatas pada anak saja, tapi mencakup ya anak, ya harta, ya semua yang diusahakan dari hasil jerih payah. Ya. Termasuk apa? Harta yang diusahakan, yang didapatkan juga termasuk mencakup apa yang diusahakan untuk meraih jabatan, kehormatan, ya gitu ya. Intinya, kullu ma kasabahu mimma yaziduhu syarafan wa izzan fa innahu la yughni anhu syai'a. Ya, setiap usaha yang dilakukan oleh Abu Lahab, ya, baik itu untuk menambah kemuliaannya dan kehormatannya, itu sama sekali tidak bermanfaat sedikit pun untuk dirinya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna, ya, baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, baik itu anak, harta, kehormatan dan lain sebagainya. Jadi ya, ini maknanya, ya. Yang benar maknanya bersifat, jadi apa saja yang diusahakan, ya. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak, ya, di sini ada huruf sin, ya, pada kata sayasla, ya, litanfis al-mufid lil haqiqati wal qurb. Sin yang ada pada kata sayasla ini sebagai tanfis, ya, tanfis untuk menunjukkan hakikat al-hakiki dan al-qurb, waktu yang dekat. Yani anna Allah Ta'ala tawa'adahu bi annahu sayasla naran dzata lahab an qarib. Yani Allah Ta'ala mengancamnya, ya. Allah Ta'ala mengancam Abu Lahab dalam waktu dekat dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. An qarib, dalam waktu dekat. Lianna mata'ad dunya wal baqa'a fid dunya mahma tala fa innal akhirata qaribah. Karena perhiasan dunia, kemewahan dunia, bagaimanapun lamanya, ya, tetap sesungguhnya akhirat itu yang dekat. Ya. Tetap saja dikatakan akhirat itu dekat. Walaupun orang merasa hidup di dunia ini lama, seakan-akan jauh, padahal ya, akhirat yang dekat. Hatta an-nas fil barzakh wa in marrat alaihimus sinun, ya, at-tiwal fa ka'annaha sa'ah. Sehingga manusia yang ada di alam barzakh, walaupun dia merasa sebentar, walaupun tahun demi tahun yang panjang telah berlalu, dia akan terasa apa? Fa ka'annaha sa'ah, hanya sesaat. Ya, pada dasarnya itu hanya sesaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, apa? Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ya. Mereka merasa, ya, seakan-akan, seolah-olah di dunia itu, ya, mereka tinggal lam yalbathu illa sa'atan min nahar, melainkan hanya sesaat pada siang hari. Balaghun fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Inilah suatu pelajaran yang baligh, yang balagh, ya. Pelajaran yang cukup, ya. Cukuplah ini jadi pelajaran, ya. Fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Jadi sesaat yang ada di siang hari itu tentunya adalah waktu yang begitu singkat, ya, tidak lama. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ayat yang keempat artinya wa imra'atuhu hammalatal hatab.
Jadi yang merasakan siksa itu tidak hanya Abu Lahab saja, tapi juga istrinya bersamanya. Kadzalika imra'atuhu ma'ah. Padahal istrinya itu adalah wanita terhormat di kalangan suku Quraisy. Ya. Namun kehormatan tersebut sama sekali tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya, karena apa? Karena dia ikut apa? Membantu suaminya di dalam permusuhan dan dosa, serta membantu suaminya untuk tetap di dalam kekafiran. Nah, di sini ya penting kita ya merenung bahwa memang ya pasangan ya itu bisa memberikan pengaruh baik dalam ketaatan maupun kemaksiatan. Ya. Sebagaimana Abu Lahab, ya dia tetap dalam kekafirannya. Ya. Dia berpasangan dengan seorang istri walaupun dia dari suku Quraisy yang terpandang, wanita terhormat di kalangan suku Quraisy, tetapi kehormatannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Bahkan di sini Allah firmankan hammalatal hatab. Apa artinya hammalah? Ya, Haidar. Hadap sini. Jangan ngobrol sini. Ya. Apa artinya hammalah? Hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Al-hatab apa Abdullah? Kayu bakar. Hammalatul hatab apa? Pembawa kayu bakar. Ya, tadi di sini saya bacakan dengan dua versi. Hammalata, hammalatu. Karena memang di sini ada qiraatan sab'iyatan, ya. Hammalata dapat dibaca dengan nasab fathah tanya, hammalata, dan juga dapat dibaca dengan rafa' hammalatu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Ya, bisa dibaca dengan nasab maupun rafa'. Kalau dibaca dengan nasab maka itu menjadi hal, ya. Halan limra'atin. Ya. Kalau itu dibaca dengan fathah, ya, atau nasab, maka itu menunjukkan keadaan istrinya Abu Lahab. Ya. Jadi keadaan istrinya itu membawa kayu bakar. Ya. Atau ya. Apa? Antakuna mansubatan 'ala dzam. Ya. Bisa juga ya, kenapa hammalata dinasabkan, difathahkan taknya hammalata itu sebagai dzam atau celaan. Ya. Dalam arti sebagai apa? Celaan. Ya, li'anna an-na'ta al-maqtu' yajuzu nasbuhu 'ala dzam. Ini dalam apa namanya kaidah tafsir ya. Ya. Jadi kalau na'at itu terputus, maka boleh dinasabkan dengan maksud pencelaan. Maksudnya adalah sebagai apa? Celaan. Ai adzummu hammalatal hatab. Gitu ya. Jadi artinya apa? Aku mencela si pembawa kayu bakar. Gitu ya. Itu kalau dibaca dengan fathah. Itu faedah di dalam variasi bacaan Al-Qur'an ya, kalau kita menekuninya atau kita mengambil ya faedah ya dari bacaan nasab ini hammalata ya, itu secara bahasa itu sebagai hal keadaan bagi istrinya Abu Lahab, tapi juga dapat bermakna sebagai bentuk dzam atau celaan. Jadi seakan-akan artinya apa? Adzummu hammalatal hatab. Aku mencela
si pembawa kayu bakar. Itu kalau dibaca dengan bacaan nasab. Ya. Amma ala qira'ati raf' fahiya sifatun limra'ah. Jadi kalau dibaca dengan bacaan rafa' ya, didhammahkan tunya hammalatu. Ya, tadi kan dapat dibaca hammalata dan hammalatu. Ya, kalau dibaca dengan hammalatu dengan merafa' atau mendhammahkan taknya hammalatu, ini menunjukkan kepada sifat istrinya Abu Lahab. Ya. Dan hammalah ini sighah mubalaghah. Ya, artinya ya banyak membawa, ya. Banyak sekali membawa apa? Kayu bakar. Disebutkan memang bahwa istrinya Abu Lahab itu membawa kayu yang berduri yang diletakkan di jalan untuk menghalangi Rasulullah SAW, untuk menyakiti Rasulullah SAW. Itu kelakuannya. Kelakuannya istrinya Abu Lahab ini apa? Suka apa? Menyebar kayu berduri di jalan yang dilewati oleh Rasulullah untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ya. Min ajli dzalika, ya, karena hal itu kemudian ya, disifati ya, istrinya Abu Lahab ini dengan hammalatul hatab. Fi jidha hablum mim masad. Kemudian firman Allah ya di ayat yang kelima dari surat Al-Masad ini, Allah menutupnya dengan apa? Fi jidha, pada lehernya, hablum mim masad, ada tali yang terbuat dari sabut. Ya. Al-jidu al-unuq. Al-jid fi jidha maksudnya fi unuqiha. Ya, artinya di lehernya. Wal hablu hablun, ya, kalau kita mungkin bilangnya kabel gitu. Ya. Hablun. Habl itu ya sebagaimana yang kita ketahui ya, itu artinya tali. Ya. Fi jidha hablun. Ya. Pada lehernya ada tali. Ya. Mim masad, wal masad al-lif. Ya. Masad itu artinya al-lif atau sabut. Jadi fi jidha hablum mim masad. Pada lehernya terdapat tali dari sabut. Maksudnya apa? Annaha mutaqallidatun hablan min al-lif takhruju bihi ila as-sahra litarbita bihi al-hatab alladhi ta'ti bihi litada'ahu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi istrinya, jadi termasuk ini ya, kelakuan daripada istri Abu Lahab ini, dia pergi ke padang pasir, ya, ke gurun itu dengan membawa tali untuk mengikat kayu-kayu yang berduri tadi yang akan diletakkan di jalan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa isyaratun ila dunuwi nadhratiha wa annaha ahanat nafsaha. Sekali lagi, hal ini justru mengisyaratkan akan rendahnya cara berfikirnya, cara pandangnya. Karena dia menghinakan dirinya. Bagaimana tidak menghinakan dirinya? Imra'atun min Quraisy, min akabiri qabail Quraisy, takhruju ila as-sahra wa tad'u hadha al-habl fi 'unuqiha wa huwa min al-lif ma'a ma fihi min al-mahanah. Ya. Bagaimana tidak menghinakan dirinya seorang wanita terhormat dari kabilah Quraisy, kabilah yang terkemuka, pergi ke gurun pasir ya, dengan melilitkan talinya di lehernya, tali yang terbuat dari sabut di lehernya. Apalagi itu untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk menyakiti Rasulullah SAW, dia rela menghinakan dirinya. Padahal istrinya Abu Lahab itu adalah wanita terhormat dari
kalangan suku Quraisy, ya, suku yang atau kabilah yang terpandang. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiyah, keselamatan bagi kita. Ya, cukup sampai di sini tafsir dari surat Al-Masad atau Al-Lahab. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu dari surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ini ada banyak faidah, ya, serta hukum dan hikmah yang bisa kita ambil. Dan alhamdulillah, ya, kita sekarang telah menyelesaikan surat ini. Yang pertama, dhammu Abi Lahab wa khaybatuhu wa khusranuhu. Ya, jadi surat Al-Masad ini, ya, Allah turunkan sebagai, tidak hanya sebagai bantahan, tapi juga semacam doa kecelakaan, ya, celaan bagi Abu Lahab. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hukum klausualitas, hukum kauni, ya, bahwa Abu Lahab ini pasti celaka dan rugi. Segala tipu daya apa yang dilakukannya untuk menyakiti Rasulullah SAW dan agamanya, itu apa? Watab, ya, rugi. Ya. Bahkan dinyatakan di sini, annal mal wal kasab min al walad wa ghairihi la yughni an sahibihi syai'a. Harta dan apa yang diusahakan, mulai dari anak, harta, dan kehormatan, ya, dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak berguna bagi pemiliknya sedikit pun. Maka ini menjadi pelajaran, ya, siapapun yang memusuhi Allah, siapapun yang memusuhi Rasulullah agamanya, mau dia menginfakkan seluruh hartanya, mau dia mengusahakan 24 jam untuk mereka, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Ya. Dan kemudian pelajaran yang berikutnya, memang harta anak itu terkadang, ya, terkadang itu bisa menjadi sebab fitnah atau ujian. Ya. Sekaligus harta dan anak itu juga bisa menjadi sebab orang itu menolak kebenaran, bahkan takabbur, ya, terpedaya dengan harta dan anak. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian tidak lain adalah fitnah, ujian, coba. Dan di ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Tentu ini ya, menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa harta dan anak, ya, termasuk pasangan, ya, karena inna min azwajikum, di antara pasangan kalian, ya, wa auladikum, dan anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ya. Kita patut berhati-hati karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Kalau harta dan anak, pasangan itu justru, ya, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, ya, memudahkan kita untuk memegang agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka itu adalah nikmat, bukan fitnah. Ya, itu adalah nikmat, anugerah yang terbesar yang tidak terhingga, tidak bisa dibandingkan dengan harta. Itu merupakan rezeki yang luar biasa, anugerah yang besar. Namun sebaliknya, kalau harta, anak, termasuk pasangan, justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar-benar bisa menjadi apa? Fitnah atau ujian.
yang kita patut berhati-hati. Dan masih banyak lagi pelajaran lainnya ya yang bisa kita ambil dari surat Al-Masad ini ya. Jadi termasuk masalah nasab. Ini jadi kalau kita mungkin punya nasab yang mulia sekalipun itu sama sekali tidak berguna. Ya. Mau itu kita keluarganya siapa gitu ya. Ya karena Abu Lahab sendiri diancam oleh Allah padahal dia paman Nabi. Ya. Laisa bainallah wa baina ahadin min khalqihi nasab. Wa annahu la yanfa'ul insan ghadan illa ma qaddama minal iman wal amal salih. Jadi yang bermanfaat itu adalah keimanan dan amal saleh. Syarafun nasab, kehormatan nasab, keturunan itu sama sekali tidak bermanfaat. Fala yanfa'ul insan syarafun nasabihi wala qarabatihi. Ya. Kekerabatan nasab yang mulia, yang terhormat itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepada seseorang kalau itu dibarengi dengan apa? Kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Contohnya siapa? Abu Lahab, paman Nabi. Sebagai paman, ya, kerabat itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepadanya karena dia membangkang, menolak kebenaran. Ya. Dia bahkan dinyatakan akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Ya. Kemudian at-tahdhir min adhiyatir rasul, ya. Ini juga surat Al-Lahab ini sebagai peringatan, ancaman bagi siapa yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Ya. Siapapun dia, termasuk yang membantu di dalam menyakiti kaum mukminin, ya. Al-Islam wal muslimin. Maka dia diancam. Dengan surat Al-Lahab ini, ya dia diancam. Dan termasuk di antara ancaman juga kepada ya pasangan yang melakukan namimah, pasangan Abu Lahab atau istrinya Abu Lahab yang memang kerjaannya sebagaimana disebutkan oleh bagian ahli tafsir bahwa di antara kelakuan istrinya Abu Lahab itu apa? Dia mengadu domba. Ya, mengadu domba. Dan adu domba atau namimah itu termasuk akbarul kabair. Ya, dosa besar yang paling besar. Ya. Kemudian juga pelajaran yang tidak kalah pentingnya, ya, di dalam surat ini terdapat ayat yang begitu agung. Di antara ayat-ayat atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Masad ini. Dan saat itu Abu Lahab dan istrinya belum binasa. Allah telah mengabarkan bahwa keduanya akan diazab di neraka. Dan itu pasti. Artinya apa? Ya. Mereka sudah diancam saja. Keduanya sudah diancam saja. Masih tidak sadar. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Al-Quran ini turunnya benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat Allah menurunkan surat ini kan Abu Lahab dan istrinya belum tewas, belum binasa. Dan sudah diancam dengan surat ini. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah. Maha mengetahui baik itu yang gaib maupun yang di dalam surat ini terdapat mukjizat yang tampak, dalil yang jelas, terang, benderang, ya, yang menunjukkan akan nubuwah kenabian Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah tidak membiarkan nabinya disakiti, dicela oleh musuh. Ya. Di dalam surat ini terdapat mukjizat yang sangat nyata, jelas sekali. Ya, surat ini menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan yang terakhir yang bisa kita petik ya, ambil pelajaran dari surat ini, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya. Sebagaimana celaan ya, doa keburukan Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecelakaan, kerugian, Allah hukum Abu Lahab itu dengan yang serupa dengan perbuatannya. Sebagaimana juga dia dan istrinya yang selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menetapkan atas keduanya azab dan siksaan yang pedih di neraka Jahannam. Wal iyadzu billah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Demikian ya kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.